Kalian pasti udah nggak asing lagi sama nama Queen, band legendaris yang punya lagu-lagu luar biasa dari Bohemian Rhapsody sampai We Are The Champions. Tapi pernah nggak sih kalian mikir gimana sebenarnya perjalanan mereka? Gimana cerita di balik lagu-lagu ikonik itu bisa lahir? Nah, di video ini kita bakal jalan bareng menyusuri kisah Queen sedari awal yang penuh ambisi, masa kejayaan, sampai momen perpisahan yang menggetarkan hati. Yuk, simak sampai habis, karena setiap lagunya punya cerita yang sayang banget buat dilewatin. Bagian 1. Awal mula dan lagu Killer Queen yang meledak. Queen mulai terbentuk di awal tahun 70-an di tengah gelombang besar rock Inggris. Waktu itu mereka masih anak baru di industri musik dan butuh beberapa tahun buat nemuin suara khas mereka. Album pertama Queen, 1973, belum terlalu ngehits, tapi di situ udah kelihatan kalau mereka bukan band biasa. Mereka selalu bereksperimen, vokal tinggi Freddie yang khas dan permainan gitar Brian May yang unik. Lanjut ke album kedua Queen 2, mereka makin berani main-main sama struktur lagu yang nggak umum, tapi tetap belum terlalu dilirik banyak orang. Nah, titik baliknya ada di tahun 1974 lewat album Sheer Heart Attack. Disinilah Queen mulai meledak, terutama gara-gara lagu Killer Queen. Lagu ini beda banget sama band rock lain di zamannya. Nggak cuma catchy, tapi juga elegan dan penuh detail musikal. Freddie nulis lagu ini tentang cewek high class yang elegan tapi mematikan. Dari aransemen vokal yang rumit sampai liriknya yang nyeleneh tapi cerdas. Semua nunjukin karakter Queen yang teatrikal tapi tetap enak didengar. Lagu ini langsung bikin mereka masuk tangga lagu Inggris dan Amerika. Sejak Killer Queen, orang-orang mulai sadar Queen ini bukan band biasa. Mereka nggak takut tampil beda dan malah menjadikan keunikan itu sebagai kekuatan. Sheer Heart Attack bukan cuma jadi album penting karena sukses secara komersial, tapi juga karena di situ Queen akhirnya menemukan arah musikal mereka. Perpaduan antara rock, pop, dan sedikit sentuhan opera. Formula ini nanti jadi pondasi karya-karya mereka selanjutnya, termasuk Bohemian Rhapsody yang bakal mengubah segalanya setahun kemudian. Bagian 2, revolusi musik lewat Bohemian Rhapsody. Setelah sukses besar Killer Queen di album Sheer Heart Attack, Queen nggak mau main aman. Mereka justru makin ambisius. Tahun 1975, mereka masuk studio buat ngerjain album keempat, A Night at the Opera, yang konon jadi salah satu album termahal yang pernah diproduksi saat itu. Tapi semua biaya itu kebayar lunas, karena dari album ini lahirlah lagu paling gila, paling nyentrik dan paling legendaris dalam sejarah musik rock, Bohemian Rhapsody. Lagu ini benar-benar di luar nalar, hampir 6 menit tanpa chorus dan terdiri dari beberapa bagian, mulai dari balad mellow, opera penuh harmoni, sampai ledakan rock yang beringas. Freddie Mercury lah otak di balik lagu ini, dan dia punya visi yang sangat spesifik. Nggak ada yang benar-benar ngerti maksud liriknya, tapi justru di situ magisnya. Queen dan produser Roy Thomas Baker sampai habiskan waktu berhari-hari buat rekam vokal berlapis-lapis, sampai tercipta nuansa mini opera yang belum pernah ada sebelumnya. Banyak label musik waktu itu sebenarnya ragu lagu sepanjang ini bakal laku, tapi nyatanya malah meledak. Bohemian Rhapsody bukan cuma bikin Queen jadi raksasa musik dunia, tapi juga ngeguncang industri musik secara keseluruhan. Video klip lagu ini bahkan dianggap sebagai salah satu video musik pertama yang serius dan artistik yang bisa dibilang cikal bakal era MTV. Album A Night at the Opera pun jadi tonggak penting dalam sejarah rock, karena selain Bohemian Rhapsody, lagu-lagu lain kayak Love of My Life dan You're My Best Friend juga nunjukin sisi emosional dan musikalitas tinggi Queen. Di titik ini, Queen bukan lagi band yang menjanjikan, mereka udah jadi ikon besar. Bagian 3, lagu stadion, We Will Rock You dan We Are The Champions. Setelah sukses besar A Night at the Opera, Queen lanjut konsisten ngerilis album tiap tahun. Mereka nggak pernah kehabisan ide. Tahun 1977, mereka rilis album News of the World, yang jadi bukti kalau Queen bisa tetap megah tanpa harus ribet atau terlalu teatrikal. Di album ini, mereka memilih pendekatan yang lebih sederhana tapi tetap kuat, dan hasilnya adalah dua lagu yang jadi anthem sejuta umat, We Will Rock You dan We Are The Champions. Dua lagu ini ditulis secara terpisah. Brian May nulis We Will Rock You, sementara Freddie Mercury bikin We Are The Champions. Tapi saat dirilis, keduanya dipasangkan dan jadi combo yang nggak terpisahkan sampai sekarang. Yang menarik, inspirasi dua lagu ini datang dari interaksi mereka dengan fans. Waktu manggung, Queen sadar kalau penonton pengen ikut terlibat. Dari situ, lahirlah ide Stomp Stomp Clap di We Will Rock You yang simple tapi nancep banget. Sementara We Are The Champions jadi semacam lagu kemenangan universal dan gak cuma soal menang lomba, tapi juga menang melawan kehidupan. Kedua lagu ini langsung jadi lagu wajib di konser, stadion olahraga, bahkan acara sekolah. Queen gak cuma bikin lagu, mereka menciptakan momen, dan dari titik ini, mereka resmi jadi band yang bukan cuma didengar,
tapi dirasakan rame-rame. Bagian 4, eksperimen berani, Another One Bites the Dust, dan Under Pressure. Setelah menaklukkan panggung stadion, Queen nggak lantas puas diri. Masuk ke era 80-an, mereka justru makin berani bereksperimen dengan genre musik yang jauh dari akar rock mereka. Di album The Game yang dirilis tahun 1980, mereka tiba-tiba datang dengan lagu funk disco berjudul Another One Bites the Dust yang ditulis oleh bassist mereka, John Deacon. Lagu ini punya bassline yang nendang dan groove yang bikin orang otomatis goyang, bahkan sampai disangka lagu milik band funk. Awalnya Freddie sempat ragu, tapi akhirnya lagu ini justru meledak di Amerika dan jadi lagu Queen dengan penjualan tertinggi di sana. Setahun kemudian, eksperimen mereka lanjut ke arah yang nggak kalah mengejutkan, kolaborasi dengan David Bowie di lagu Under Pressure. Lagu ini lahir dari sesi jamming spontan di studio Montreux, Swiss, dan berkembang jadi lagu dengan dinamika vokal yang luar biasa antara Freddie dan Bowie. Liriknya membahas tekanan hidup modern, tapi cara mereka menyampaikannya terasa personal dan emosional. Bagian 5, perpisahan yang menggetarkan, The Show Must Go On. Menjelang akhir 80-an, kabar tentang kondisi kesehatan Freddie Mercury mulai jadi bisik-bisik di kalangan media. Queen masih tetap aktif bikin musik, tapi penampilan mereka di depan publik makin jarang. Di balik layar, Freddie sebenarnya sedang bertarung dengan penyakit AIDS, sesuatu yang saat itu masih dianggap tabu dan penuh stigma. Tapi alih-alih mundur, Freddie justru memilih untuk terus berkarya. Salah satu bukti paling menyentuh dari semangat itu ada di lagu The Show Must Go On yang dirilis tahun 1991 lewat album Innuendo. Lagu ini ditulis sebagian besar oleh Brian May, tapi dinyanyikan dengan penuh jiwa oleh Freddie. Meskipun tubuhnya sudah sangat lemah, liriknya seperti pesan terakhir tentang keteguhan, keberanian, dan semangat untuk terus maju, walau tahu waktu tak lama lagi. Saat Freddie merekam vokalnya, banyak yang meragukan dia masih sanggup bernyanyi. Tapi dia bilang, "Aku akan melakukannya, sayang." Lalu menyanyikannya dalam satu take yang mengguncang semua orang di studio. Beberapa bulan setelah lagu itu rilis, tepatnya 24 November 1991, Freddie Mercury meninggal dunia. The Show Must Go On pun jadi semacam salam perpisahan. Sebuah lagu yang bukan cuma menutup perjalanan Queen bersama Freddie, tapi juga merayakan keberanian seorang seniman yang tetap memberikan segalanya sampai detik terakhir hidupnya. Itu dia perjalanan Queen dalam 5 momen penting lewat lagu-lagu yang nggak cuma enak didengar, tapi juga penuh makna dan emosi. Dari kemewahan Killer Queen sampai keberanian di The Show Must Go On, Queen udah buktiin kalau musik mereka lebih dari sekadar band yang B aja. Kalau kamu punya lagu Queen favorit dan kenangan pribadi yang melekat, coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita musik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.